Shalom, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Ya, Ibu berharap semuanya sehat-sehat dan baik-baik saja. Nah, hari ini kita masih tetap belajar fisika dari rumah dan kita akan lanjutkan materi yang kedua dari minggu yang lalu tentang pengukuran. Ya. Hari ini kita akan lanjut masih dengan bab 1 tentang pengukuran, tetapi kita akan masuk di bagian B tentang angka penting dan notasi ilmiah. Nah, angka penting dan notasi ilmiah. Jadi dalam fisika ada juga yang namanya angka penting. Nah, angka penting itu adalah semua angka yang didapatkan dari hasil pengukuran yang berupa angka pasti dan angka tafsiran. Misalnya 2,35. 2 adalah angka pasti, sedangkan 35 adalah angka tafsiran. Kenapa angka tafsiran? Bisa jadi bukan 35, tetapi 34 atau 36. Nah, makanya dibilang angka tafsiran karena bisa jadi salah membaca alat ukur atau salah pada kalibrasi alat ukur ya. Jadi kesalahannya itu bisa jadi 34 atau 36. Jadi ini belum pasti ya, berarti angka tafsiran yang 35. Sedangkan 2 itu sudah pasti. Nah, di dalam angka penting itu ada aturannya ya. Ada beberapa aturan dalam angka penting. Kita lihat yang pertama. Semua angka bukan 0 adalah angka penting ya. Angka yang bukan 0 itu adalah 1 sampai 9. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai angka ke-9 itu adalah angka bukan 0. Berarti itu semua adalah angka penting. Ada contoh. 218 itu sama dengan 3 angka penting karena ada 2, 1, 8. Tidak ada angka 0 di sini sehingga semuanya adalah angka penting. Jadi ada 3 angka penting. Seandainya dia pakai koma 2,18 itu tetap 3 angka penting. Jadi tanda koma tidak berpengaruh. Yang penting tidak ada angka 0. Yang kedua, angka 0 di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Nah, ini kalau ada angka 0 tapi di antara angka bukan 0 itu adalah angka penting. Contoh, 2019 ada angka 0 terletak di antara 2 dan 1. Sehingga menurut aturannya kalau ada angka 0 di antara angka bukan 0 berarti dia dianggap penting. Sehingga 2 penting, 0 penting, 1 penting, dan 9 penting. Sehingga di sini ada 4 angka penting. Iya. Itu untuk yang 2019. Kita lihat yang 506,2. Ada angka 0 di antara 5 dengan 6. Iya. Kalau dia ada di antara tetap dianggap penting. Sehingga di sini ada 4 angka penting. Jadi 5 penting, 0 penting, 6 penting, dan 2 penting. Jadi ada 4 angka penting. Aturan yang ketiga. Angka 0 setelah tanda koma desimal adalah angka penting. Misalnya 21,80. Nah, ada angka 0 di sini setelah tanda koma, tapi di sebelah angka 8. Jadi 21,80. Di sini 0 yang di sebelah koma itu dianggap penting sehingga jadi 4 angka penting. Jadi 2180 semua dianggap penting. Aturan yang keempat. Angka 0 di sebelah kanan angka bukan 0 harus diberi tanda penjelas garis bawah atau ditulis dengan notasi ilmiah. Misalnya 2.180.000 ya. 2180000. Nah, tetapi 0 yang kedua dari angka 8 itu dikasih garis bawah. Itu artinya yang penting hanya sampai di batas di batas angka 0 yang ada garis bawahnya, sehingga 2 penting,
1 penting, 8 penting, 0 yang pertama penting, 0 yang kedua yang di garis bawah juga penting. Tetapi 0 setelah garis bawah itu tidak penting. Sehingga di sini ada 5 angka penting. Kita lihat kalau kita mau buat menjadi 3 angka penting atau dibuat dalam notasi ilmiah menjadi 218 dikali 10 pangkat 4. Kenapa dikali 10 pangkat 4? Karena setelah tanda 8 itu ada nolnya 4 buah. Jadi 1, 2, 3, 4. Sehingga dikali 10 pangkat 4 atau 10.000 ya. Nah, kalau sudah seperti ini, yang penting di sini hanya 2, 1, dan 8. Sehingga tinggal 3 angka penting. Yang 10 pangkat 4 tidak masuk hitungannya. Nah, kita pindah ke aturan yang kelima. Angka 0 di sebelah kiri angka bukan 0. Nah, ini sebelah kiri. Baik sebelum atau sesudah tanda koma adalah bukan angka penting. Nah, ini bukan ya. Jadi 0 sebelah kiri sebelum atau sesudah tanda koma itu bukan angka penting. Ya, contoh 0,21. Ada angka 0 sebelum tanda koma. Nah, menurut aturan dia tidak dianggap penting, sehingga di sini yang penting itu hanya 2 dan 1. Berarti ada 2 angka penting. Contoh yang kedua, 0,00056. Ada angka 0 sebelum tanda koma dan sesudah tanda koma ada 3 0 juga itu. Nah, sesuai aturan merek ini tidak disebut angka penting. Jadi 0 sebelum tanda koma bukan angka penting. 0 yang 3 ini setelah tanda koma juga bukan angka penting. Sehingga hanya 5 dan 6 yang merupakan angka penting. Jadi ada 2 angka penting. Contoh 12,34 cm. Tidak ada tanda 0. Tidak ada angka 0. Berarti semuanya ini masuk angka penting. Jadi 1, 2, 3, 4 angka penting. Nomor 2. 2,003 sekon. Ada 0 di antara 2 dan 3. Nah, aturan nomor 2, kalau ada angka 0 terletak di antara angka bukan 0, itu dihitung angka penting. Jadi 2 penting, 00 penting, 3 penting. Jadi totalnya ada 4 angka penting. Yang ketiga, 567,80 kg. Ada angka 0 setelah tanda koma tetapi terletak di sebelahnya angka 8. Nah, kalau setelah tanda koma itu masuk angka penting. Jadi 5 penting, 6 penting, 7 penting, 8 penting, dan 0 penting. Jadi jumlahnya 5 angka penting. Nah, nomor 4. 0,0040 gram atau 0,0040 gram ya. Nah, ada 0 sebelum tanda koma bukan angka penting. Ada 0 setelah tanda koma yang 002 sebelum angka 4 itu juga bukan angka penting. Tetapi angka 0 setelah angka 4 itu dianggap penting sesuai aturan nomor 3 tadi ya. Angka 0 setelah tanda koma di sebelah tanda angka bukan penting itu angka bukan penting. Di sebelah angka bukan 0 itu adalah angka penting. Jadi di sini 40 itu adalah angka penting. Jadi ada 2 angka penting. AP itu ada singkatan angka penting ya. Kemudian yang kelima, 2.500.000. Tetapi ada tanda garis bawah di 0 ke 4 dari angka 5. Nah, berarti angka penting hanya batas sampai di garis yang ke
ke angka 0 yang keempat. Berarti 2 penting, 5 penting, 0, 0, 0, 4, 0 ini penting. Tetapi 0 setelah tanda garis bawah itu sudah tidak penting. Sehingga di sini jumlahnya ada 6 angka penting. Iya, kita lanjut ke operasi angka penting. Operasi ini perhitungannya. Dalam operasi angka penting menggunakan aturan pembulatan. Ya, ada aturan juga pembulatan. Yang pertama, ini sudah dapat juga di SMP, angka kurang dari 5, yaitu angka 1, 2, 3, 4, dibulatkan ke bawah. Contoh, 2,724. Ya, 724 karena 4 kurang dari 5, maka yang 24 kita bulatkan menjadi 20 sehingga menjadi 2,72. 4-nya turun ke bawah ya. Yang kedua, angka lebih dari 5, 6, 7, 8, 9 itu dibulatkan ke atas. Kalau lebih dari 5 dibulatkan ke atas. Contoh 2,736. Nah, karena 36 ada 6 terakhir. Karena 6 lebih dari 5, maka yang 36 kita bulatkan menjadi 40. Sehingga menjadi 2,74. Jadi yang 36 kita bulatkan menjadi 4. Yang ketiga, angka sama dengan 5. Ya, kalau terakhirnya angka 5 dibulatkan ke bawah jika angka sebelumnya genap, tetapi dibulatkan ke atas jika sebelumnya ganjil. Kalau genap bulat ke atas, kalau genap dibulatkan ke bawah, kalau ganjil dibulatkan ke atas. Contoh 93,245. Ada angka 5 paling terakhir, tetapi sebelum angka 5 itu adalah angka 4. Nah, ini adalah angka genap sehingga dibulatkan menjadi 40. Jadi 93,24. Yang kedua 93,275. Angka 5 terakhir, tetapi sebelum angka 5 ada angka 7. 7 itu ganjil. Berarti 75 kita bulatkan menjadi 80. Dibulatkan ke atas ya. Sehingga menjadi 93,28. Kita lanjut ke notasi ilmiah. Notasi ilmiah yaitu cara penulisan bilangan yang sangat besar maupun yang sangat kecil secara ilmiah dengan bentuk A dikali 10 pangkat N. Dengan A itu adalah bilangan antara 1 sampai dengan angka 9 atau kurang dari 10. Dan N itu adalah bilangan bulat. Nah, lihat lagi beberapa awalan pangkat 10 yang sering digunakan dalam notasi ilmiah. Yang pertama itu ada eksa, simbolnya E 10 pangkat 18, kemudian ada peta, simbolnya P 10 pangkat 15, ada tera 10 pangkat 12, ada giga 10 pangkat 9. Nah, ini sering kita dengar giga ya, kalau beli data pakai giga, berarti 10 pangkat 9 atau 1 miliar. Kalau gigabyte berarti 1 miliar byte. Mega itu 10 pangkat 6 atau 1 juta. Kilo, nah ini juga kilo sering ya. Kilometer, kilogram, berarti kilo itu 10 pangkat 3 atau 1000. Kalau dibilang 1 kilometer berarti 1000 meter. Kemudian hekto itu 10 pangkat 2, deka 10 pangkat 1, kemudian desi 10 pangkat min 1 atau 0,1, senti 10 pangkat min 2, mili 10 pangkat min 3, mikro 10 pangkat min 6, ada nano 10 pangkat min 9, ada piko 10 pangkat min 12, femto 10 pangkat min 15, dan ato
10 pangkat min 18. Nah, ini Ibu kasih contoh penulisan untuk notasi ilmiah. Contoh yang pertama, massa sebuah satelit 15 ribu juta miliar triliun ya, 15 triliun gram. Nah, ini nolnya banyak. Kalau nolnya lebih banyak lagi kita sudah bingung mau bacanya ya. Jadi untuk bilangan yang sangat besar bisa disederhanakan supaya tidak salah dalam penyebutan nol-nolnya. Nah, di sini untuk nilai A itu adalah bilangan asli antara 1 sampai 9. Berarti ada 1 dengan 5. Jadi A-nya 15, kemudian N-nya 12. Nah, N12 ini didapat dari mana? Nah, itu didapat dari 00 setelah tanda 15 ini ada 1, ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi 12 itu didapatkan dari jumlah 00 yang ada di sebelah kanan. Jadi kita tuliskan menjadi 15 dikali 10 pangkat 12 gram. Nah, untuk 10 pangkat 12 kita lihat yang sebelumnya tadi. 10 pangkat 12 itu namanya tera. Jadi ini bisa diubah menjadi 15 teragram. 10 pangkat 12-nya hilang, diubah menjadi tera. Jadi 15 kali 10 pangkat 12 gram kita ubah menjadi 15 teragram. Ya. Contoh nomor 2. Massa sebuah kerikil 0,00000025 gram. Nah, ini nolnya cuma sedikit. Kalau nolnya paling banyak atau bilangan yang sangat kecil sekali, itu sudah bisa salah penyebut ya, bisa jadi kurang DP 0 atau terlebih DP 0. Nah, jadi supaya lebih gampang kita tulis dalam notasi ilmiah. Untuk bilangan asli A-nya itu ada 2 dengan 5, sehingga A sama dengan 25. Kemudian N-nya min 9. Nah, min 9 ini didapat dari mana? Kita hitung berapa jumlah angka setelah tanda koma. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi sampai angka 5 paling terakhir ya. Jadi jumlah angka setelah tanda koma itu ada 9. Jadi N-nya sama dengan min 9 dikasih tanda min karena nilainya sangat kecil atau nolnya di sebelah kiri. Kalau 0 sebelah kanan positif, kalau nolnya di sebelah kiri dikasih tanda min. Sehingga menjadi 25 dikali 10 pangkat min 9 gram. Atau bisa kita tuliskan 25 nanogram karena 10 pangkat min 9 namanya nano. Jadi 25 nanogram. Ya, kita lanjut. Ini ada tugas, silakan dihitung berapa jumlah angka pentingnya. Yang pertama sampai nomor 5 hanya menghitung jumlah angka penting. Kemudian yang keenam itu diubah bilangan yang besar-besar dan sangat kecil ini ke dalam notasi ilmiah dalam bentuk A dikali 10 pangkat N. Ya, jadi untuk pertemuan kita untuk saat ini sampai di sini. Ya, sekian dan terima kasih. Kita ketemu di minggu depan dalam materi yang ketiga tentang pengukuran. Ya, sekian. Shalom dan terima kasih.